Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelas SKA, NIM 2023520078. Nah, di sini saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat tabel dan form di Microsoft Access. Nah, pertama-tama itu pastikan kita mempunyai aplikasi Microsoft Access di laptop kita. Jika sudah ada, kita masuk saja ke aplikasinya. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Access. Jika sudah, kita klik saja yang blank database. Klik satu kali aja ya. Nah, di sini saya rubah namanya jadi perancangan database untuk warung makan. Nah, di sini saya ingin membuat perancangan database untuk warung makan. Ini sesuai dengan tugas saya. Nah, jika sudah, kita klik saja icon file yang di sebelah kanan ini. Klik. Nah, di sini saya ingin menentukan di mana file saya ini akan disimpan. Di sini saya mau buat folder baru ya untuk file saya ini. Jadi kita klik aja new folder yang di atas ini. Nah, di sini namanya saya ganti jadi database warung makan. Nah, sudah. Jika sudah ada foldernya, kita masuk aja ya ke foldernya, kemudian klik OK. Nah, ini file saya ini sudah tersimpan ya di database warung makan. Jika sudah, kita klik saja create. Nah, ini adalah tampilan menu awal di Microsoft Access. Jadi dia tampilannya seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kita klik saja view. Kita klik view ya, kemudian design view. Di sini saya akan mengubah nama tabel. Nama tabelnya ini di sini saya ubah jadi tabel pelanggan. Nah, sudah, kita off saja. Nah, ini adalah tampilan dimana kita bisa ngedit tabelnya ya. Kita masukin namanya. Nah, kemudian ini ada primary key. Primary key ini dia sebagai kunci utama ya, kunci pertama. Dan icon kunci ini kalau misalkan mau dinonaktifkan, itu kita tinggal klik tanda kunci di atasnya aja. Nih, dia otomatis hilang ya. Tapi di sini saya akan mengaktifkan biar gampang saat direlasikan sebentar. Ini saya ganti jadi kode pelanggan. Kemudian data tipenya itu short text ya. Short text, karena dia berupa teks pendek. Kode pelanggan, kemudian nama dan nomor telepon. Nah, field size-nya itu saya ganti jadi 20 ya, saya batasi. Nama juga saya batasi jadi 20. Nomor telepon saya batasi jadi 12 saja. Jika sudah seperti ini, kita klik Ctrl S untuk menyimpan ya. Kemudian kita klik view dan datasheet view. Nah, ini dia tampilan luar tabel yang sudah kita buat tadi ya. Ini outputnya. Jika sudah, saya close saja. Nah, di sini saya itu akan membuat 6 tabel. Jadi masih ada 5 tabel lagi yang harus saya buat. Nah, jika kita ingin membuat tabel itu, kita ke menu create, kemudian klik tabel. Nah, ini dia. Kemudian kita klik view dan
design view. Di sini saya ganti lagi namanya jadi tabel menu. Di sini jadi kode menu, kemudian data tipenya dia short text. Kode menu, kemudian nama menu. Saya masukkan kode stok karena menu ini dia masih berhubungan dengan stok. Kemudian harga. Nah, data tipe di harga ini saya rubah jadi currency ya, karena dia ini bernilai mata uang ya. Di sini harga. Kemudian kode menu saya batasi lagi jadi 20. Nama menunya 50 ya. Kode stoknya 20. Ya. Nah, di bagian deskripsi ini dia opsional ya, bisa kita isi dan bisa juga kita kosongkan. Di sini saya kosongkan aja dulu. Nah, dan pastikan tidak ada spasi di bagian teks-teks ini. Jadi spasinya itu kita rubah jadi underscore. Jika sudah seperti ini kita simpan aja. Kemudian klik view dan datasheet view. Nah, ini dia tampilan luarnya. Jadi saya akan buat tabel selanjutnya lagi. Di sini saya akan buat tabel pesanan. Klik OK. Nah, ini dia tampilannya, sama ya seperti tadi. Langkah-langkahnya juga sama. Kode pesanan, data tipenya short text. Kode pesanan, kemudian tanggal pemesanan, dan kode pelanggan. Kemudian total harga. Pastikan tidak ada spasi ya di antara teks-teks ini. Kemudian data tipe di tanggal pemesanan itu saya rubah jadi date time karena dia berupa tanggal ya. Kemudian di total harga saya ganti jadi currency karena dia berupa mata uang. Nah, jika sudah seperti ini, saya belum batasi ya, saya batasi dulu 20. Kemudian kode pelanggannya juga. Oke, kita save saja. Kemudian klik view dan datasheet view. Nah, ini tampilannya. Kita close saja. Tabel keempat ini yaitu tabel detail pesanan. Oke. Nah, di sini dia itu kode detail. Kemudian kode saya cek dulu ya. Kode pesanan, kemudian kode menu, dan jumlah.
sini saya ganti data tipenya jadi number. Kemudian di field size-nya itu saya ganti jadi integer ya. Bukan long integer tapi integer. Oke. Kode detailnya saya batasi lagi jadi 20. Nah, jika sudah, kita simpan aja. Kemudian klik view dan datasheet view. Nah, udah ya. Kita close saja. Buat tabel baru lagi, ke menu create dan klik table, view dan design view. Kemudian kita rubah namanya ya. Tabel kelima ini yaitu tabel stok. Kode stok, data tipenya short text ya. Kode stok, kemudian nama bahan, kemudian jumlah bahan, dan tanggal kadaluarsa. Sudah. Nah, kemudian di jumlah bahan ini saya ganti lagi jadi number ya. Kemudian di sini di field size-nya saya ganti jadi integer. Dan di tanggal kadaluarsa saya ganti jadi date time. Nah, sudah. Ini belum saya batasi ya. 20. Sudah. Kita simpan aja. Kemudian klik view dan data sheet view. Nah, sudah ya, kita close. Kemudian kita buat tabel terakhir. Nah, kita klik view, kemudian design view. Tabel terakhir itu lihat tabel transaksi pembayaran. Oke. Kode transaksi. Dia data tipenya juga sama ya seperti yang tabel-tabel sebelumnya, short text, kode transaksi, kemudian kode pesanan, kemudian tanggal, metode pembayaran, dan jumlah pembayaran. Sudah. Di kode transaksi ini saya batasi lagi jadi 20. Kemudian kode pesanan saya ganti jadi 20. Tanggal data tipenya saya ganti ya, jadi date time. Kemudian metode pembayaran itu saya batasi jadi 20. Nah, jumlah pembayaran di sini saya ganti ya data tipenya jadi number. Kemudian di field size-nya itu jadi integer. Nah, jika sudah, kita simpan aja ya. Kemudian kita klik view dan datasheet view. Nah, ini sudah jadi ya semuanya. Semua tabelnya sudah ada. Saya cek di stok dulu.
sudah. Kemudian di pesanan, oke, sudah. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat relasi untuk tabel-tabel yang sudah saya buat ini. Dan cara membuat relasi yaitu kita ke menu database tools yang ini ya, kita klik aja, kemudian ke relationship, kita klik ini aja. Nah, ini semua adalah tabel-tabel yang sudah saya buat tadi ya, jadi semuanya masuk. Kita tinggal pilih semuanya aja dan klik add. Nah, kita close. Nah, ini semua tabel yang sudah saya buat tadi. Dan cara merelasikannya itu bagaimana? Yaitu dengan cara kita melihat primary key dan foreign key-nya. Jadi kita hubungkan antara primary key dan foreign key. Nah, foreign key itu yang mana? Foreign key itu dia yang menjadi kode atau kunci kedua dari tabel. Primary key itu dia yang ini ya, sudah ada icon kuncinya. Jadi dia yang menjadi kode utama di tabel itu. Kemudian foreign key yaitu kunci kedua yang dimana di tabel sebelumnya, di tabel sendirinya itu dia jadi primary key. Kemudian saat berpindah ke tabel lain dia jadi kunci kedua ya, seperti kode stok ya, kode tabel stok dan tabel menu. Ini saya atur dulu ya, saya pindahin dulu. Nah, tabel stok dan tabel menu ya. Di sini di tabel stok ini, kode stok ini dia menjadi primary key atau kunci pertama. Kemudian saat berpindah ke tabel menu, dia tidak menjadi lagi primary key, karena di tabel menu dia juga mempunyai primary key-nya tersendiri, kuncinya tersendiri. Jadi saat kode stok ini berpindah ke tabel menu, dia jadi foreign key, kunci kedua. Nah, cara menghubungkannya ini gimana? Yaitu dengan cara kita klik 2 kali aja di kode stok ini, klik 2 kali, tahan, dan tarik ke kode stok yang ada di tabel menu. Nah, seperti ini tampilannya saat kita sudah melepas ya. Kemudian 3 ini kita checklist saja semuanya, checklist. Nah, kemudian kita klik create. Nah, ini sudah jadi ya relasinya ini. Nah, kemudian tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan. Nah, lihat. Tabel pelanggan juga berhubungan dengan tabel pesanan. Jadi di sini sama ya, caranya seperti tadi. Kita klik 2 kali di kode pelanggan, klik, baru tahan, kemudian kita tarik ke kode pelanggan yang ada di tabel pesanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita checklist saja 3-nya lagi, dan klik create. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian di tabel transaksi pembayaran dan tabel pesanan. Ini saya ganti ya posisinya. Oke. Kemudian ini kode pesanan ke
tabel transaksi pembayaran. Kita klik 2 kali, tahan, kemudian kita tarik ya. Nah, kita checklist saja 3-nya ini. Kemudian kita klik create. Nah, sudah. Kemudian di kode pesanan juga yang ada di detail pesanan. Kita klik 2 kali, caranya sama ya seperti tadi. Kemudian kita ke kode pesanan. Nah, ini kita checklist saja. Ini untuk supaya kita itu tetap update ya. Misalkan mungkin di tabelnya sini ada yang ingin kita tambahkan, ada yang ingin kita edit di sini. Dia juga akan mengikut. Jadi dia terupdate ya. Kemudian kita klik create. Nah, ini sudah. Jadi seperti ini relasi yang sudah saya buat untuk warung makan. Seperti ini ya relasinya. Nah, sudah. Kita tinggal save aja. Nah, udah. Kemudian saya close. Nah, ini tidak hilang ya, dia tetap ada di database tools. Kemudian kita klik relationship. Nah, ini dia tetap ada ya. Jadi saya close aja. Nah, selanjutnya itu saya akan buat form untuk tabel-tabel ini semua. Jadi caranya itu kita ke menu create, kemudian klik form wizard. Nah, ini jadi dia di sini tabel pesanan ya, tapi saya akan buat sesuai urutan dulu. Tadi saya buat tabel pelanggan duluan. Kita klik aja. Nah, kemudian klik tanda lebih besar ini untuk memindahkan semua field yang ada di sini. Kita pindahkan ke sebelah sini ya. Kemudian kita klik aja. Next. Ini next aja. Nah, di tabel pelanggan ini saya ganti namanya jadi form input data pelanggan. Seperti ini ya. Kita finish. Nah, jadi ini dia formnya. Cara kita mengedit ini yaitu kita klik view dan design view. Nah, arahkan kursor ke atas form footer, bukan di bawah form footer tapi di atasnya ya. Nah, ini. Kemudian kita tarik ke samping lagi. Nah, karena sudah ada space di bawahnya ini, maka kita akan membuat tombol-tombol menu ya. Itu di button. Kita klik aja ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Tarik dan lepas ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di bagian kategori ini saya ingin menambahkan file. Jadi, kategori yang kita pilih yaitu record operation, kemudian add new record. Ini sudah betul ya. Jika sudah, kita next aja. Di sini saya akan menggunakan teks ya, bukan gambar untuk tombolnya itu. Jadi, saya gunakan teks di sini. Tambah data. Nah, sudah. Kita next saja. Kemudian finish. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita akan membuat 5 tombol, jadi sisa 4 tombol lagi ya yang akan kita buat. Klik aja button ini, tarik. Nah, caranya sama ya seperti tadi. Kemudian saya akan menambahkan tombol untuk menyimpan data. Jadi di sini dia di record operation dan di save record. Kemudian kita next. Di sini saya gunakan teks lagi ya.
Di sini saya ganti jadi simpan data. Kita next. Ini finish. Kita buat lagi sama ya di button. Kemudian kita tarik lagi. Di sini saya akan membuat tombol untuk menghapus data. Jadi kita di record operation, kemudian delete record. Next saja. Di sini saya ganti namanya jadi hapus. Next saja. Kemudian finish. Kemudian saya akan buat tombol lagi untuk mencari data. Jadi untuk mencari data itu di bagian kategori dia di record navigation dan di action dia sebagai find record. Ini ya. Nah, sudah, kita next saja. Di sini saya ganti ya. Jadi cari data. Next. Finish. Lalu tombol terakhir itu dia untuk keluar ya, untuk keluar dari form ini. Nah, dia itu di bagian kategoris dia form operation, kemudian di action dia close form. Ini. Jadi kita next saja. Di sini saya ganti jadi keluar. Next. Ini finish. Nah, sudah. Ini sudah ya, jadi seperti ini tampilannya, tampilan desainnya. Ini tinggal dirapi-rapikan saja. Nah, jika sudah, kita klik view dan form view. Nah, jadi seperti ini ya dia. Di kode pelanggan ini, saya kasih kode PL001. Kemudian namanya. Nah, di sini dia otomatis tidak bisa ya tertambahkan karena saya tadi sudah membatasinya jadi 12 saja. Jadi yang terinput di sini itu cuma 12 saja. Nah, kalau sudah, saya akan klik simpan data. Nah, data ini sudah tersimpan ya di tabel pelanggan. Ini sudah tersimpan. Dan saat kita ingin menambahkan data lagi, kita tinggal klik aja tambah data. Kemudian kita buat data baru. Di situ saya buat satu data aja. Nah, sudah. Jadi ini kita close saja. Nah, kita simpan dulu ya sebelumnya ini. Udah. Kemudian saya cek di tabel pelanggan. Nah, ini sudah ada ya data yang saya input tadi di form. Ya sudah, saya close saja. Lalu saya buat form baru. Kita ke menu create, kemudian form wizard. Ini sama ya seperti sebelumnya langkah-langkahnya. Kita pindahkan aja, kita klik tanda lebih besar, kemudian next. Ini next aja. Nah, tabel pelanggan ini saya ganti namanya jadi form input data pelanggan. Oh, salah ya. Ini tabelnya udah ya tadi. Bukan tabel pelanggan lagi, tapi dia tabel menu. Jadi perhatikan ya, yang ingin kita buatkan form. Ini tabel menu. Kita pindahkan aja. Next. Di sini saya ganti form input data menu. Oke, finish. Nah, seperti ini ya tampilannya.
kemudian kita akan mendesain, kita klik view dan design view. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kursornya itu kita arahkan ke atas form footer, bukan di bawah sini ya, tapi di atas sini. Kita tarik aja ke bawah. Nah, ini sudah ada ya space-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu membuat tombol-tombol seperti tadi itu, saya akan copy dari yang saya buat sebelumnya aja ya. Kita klik ini, kemudian view dan design view. Nah, ini kita pilih aja, kita copy ya. Oke. Nah, ini karena udah, saya close aja ya. Nah, ini kemudian kita tempel di sini, atur aja ke bawah. Nah, lebih cepat ya, lebih singkat. Sudah, kita klik view, kemudian form view. Nah, udah. Kode menunya saya kasih M001. Kemudian nama menunya ayam bakar. Kode stoknya S001. Harganya itu 25.000. Nah, karena dia tadi sudah saya kasih data currency, jadi saat kita menulis harganya di sini tidak usah kita tulis manual tanda titik dan komanya ya. Dia akan otomatis sendiri. Sudah, kemudian kita simpan data. Nah, di sini terjadi kesalahan karena kita belum membuat form untuk kode stok ya, dimana dia itu sebagai primary key di tabelnya. Jadi kita buat dulu ya form untuk stok. Oke, ini kita buat aja dulu. Klik form wizard, kemudian tabel stok. Nah, ini caranya sama ya seperti tadi. Kita klik tanda lebih besar, kemudian next. Di sini next saja. Di sini saya ganti ya namanya. Jadi form input data stock. Oke, finish. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita desain aja. Klik view, kemudian design view. Nah, sudah seperti ini. Kita berikan space. Ingat kursornya di atas form footer ya, bukan di bawah. Nah, kita tempel aja yang tombol yang tadi saya copy ya di sini. Sudah, kita klik view dan form view. Saya input kode stoknya itu S001, sama ya seperti yang saya input di form menu tadi. Kemudian nama bahannya itu bawang bombay. Jumlah bahannya 100. Tanggal kadaluarsanya tanggal 31. Oke, sudah. Kita simpan data. Nah, ini bisa ya. Coba saya close. Ya, simpan dulu ya. Nah, sudah. Ini kita simpan. Nah, ini sudah bisa ya. Coba kita cek di tabel menu. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian tabel stok. Nah, ini juga sudah ada. Ini kita simpan. Kemudian saya close. Jadi saya tinggal buat 3 tabel lagi. Caranya sama ya, kita ke menu create, kemudian klik form wizard,
Karena di sini saya sudah membuat tabel stok, maka saya lanjut membuat tabel pesanan. Kita klik tanda lebih besar ini, kemudian next. Di sini next saja. Kemudian saya ganti namanya form input data pesanan. Kita finish. Nah, seperti ini tampilannya. Kita edit ya di view, kemudian design view. Nah, kasih space ke bawah, kemudian tempel aja tombol yang tadi saya buat ya, biar cepat. Nah, sudah. Kita klik view, kemudian form view. Nah, kode pemesanan itu, kode pesanannya saya kasih PS001. Tanggal pemesanan itu hari ini. Kemudian kode pelanggannya PL001. Total harga yang dia bayar 100.000 ya. Simpan data. Nah, ini sudah ada ya. Kita cek di tabel pesanan. Nah, ini sudah ada ya. Sudah berhasil. Kemudian kita close saja. Klik di sini juga bisa. Simpan ya. Oke. Sisa 2 tabel lagi. Kita ke menu create, kemudian klik form wizard. Kita buat tabel detail pesanan. Kemudian klik tanda lebih besar. Kemudian next. Next. Di sini saya ganti ya namanya. Jadi form input data detail pesanan. Oke, kita finish. Nah, tampilannya sama ya seperti yang sebelumnya. Kita edit di design view. Kita kasih space ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempel tombol-tombol yang tadi. Nah, sudah. Kita klik view, kemudian form view. Nah, sudah. Di sini saya kasih kode detailnya itu D001. Kode pesanan PS001. Kode menunya M001. Nah, jumlah yang dia pesan itu saya kasih 5 ya. Simpan data. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kita simpan dulu formnya. Nah, kita keluar. Kita cek di detail pesanan. Nah, ini sudah ada ya. Yang tadi saya input. Kemudian kita buat lagi tabel transaksi pembayaran. Kita ke menu create, kemudian form wizard. Nah, sudah. Kita klik tanda lebih besar ini. Langkah-langkahnya sama ya seperti sebelumnya. Next. Kemudian di sini saya ganti lagi namanya. Jadi form input data transaksi pembayaran. Oke, finish. Sini. Kemudian kita desain. Nah, tambahkan saja tombol-tombol yang tadi, kemudian atur. Nah, sudah seperti ini. Kita klik view dan form view. Nah, seperti ini ya. Kemudian kode transaksinya saya kasih TP001. Kode pesanan PS001. Kemudian tanggalnya hari ini ya. Kemudian metode pembayarannya itu dia bisa tunai atau non tunai.
di sini saya pilih non tunai ya. Kemudian jumlah pembayarannya itu 1 saja. Kemudian simpan data. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian kita simpan juga formnya, Ctrl S. Kemudian kita keluar. Nah, sudah ya. Semua formnya sudah ada untuk tabel-tabel di atas. Nah, yang terakhir itu saya akan membuat tabel menu utama untuk semua form ini. Jadi cara buatnya itu kita ke menu create, kemudian blank form, kita klik ini. Nah, seperti ini ya tampilan luarnya. Jadi kita klik aja view, kemudian design view. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini aplikasinya kita ke form design. Nah, seperti ini ya tampilan atasnya. Kemudian kita ke label. Ini kita ke label. Kita klik aja. Nah, tarik ke bawah. Di sini saya akan membuat aplikasi data warung makan. Aplikasi data warung makan. Nah, untuk mengatur besar kecil fontnya ini, kita bisa klik di property sheet. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini saya akan mengatur font size-nya ini. Di sini ya. Saya ubah jadi 22. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan membuat teksnya jadi rata tengah. Di teks align ini, dari general kita ubah ke center ya. Klik. Nah, sudah. Kemudian kita akan membuat tombol-tombol untuk membuka form ini. Nah, caranya sama ya seperti yang sebelumnya. Kita klik button di sini. Ini ya. Klik. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, karena di sini saya ingin membuka form, jadi di sini kita pilih di kategoris dia itu form operation. Kemudian actionnya itu open form. Nah, ini ya. Kemudian kita next. Di sini saya akan memilih tabel mana yang akan dibuka terlebih dahulu. Nah, di sini saya pilih tabel pelanggan ya. Ini. Kemudian next. Nah, di sini saya ganti jadi form data pelanggan warung makan. Nah, sudah. Kita next. Finish. Nah, ini outputnya. Kemudian kita buat lagi. Kita klik button lagi, kemudian tarik ke bawah. Nah, sudah. Sama ya, seperti sebelumnya di kategoris dia form operation, kemudian di action dia open form, karena tujuannya untuk membuka ya, untuk membuka form. Kemudian di sini saya akan menginput tabel menu ya, tabel menu. Kita next. Next, di sini saya ganti ya. Jadi form data menu warung makan. Oke, kita next. Finish. Nah, sudah ya. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi. Karena formnya ada 6, jadi kita buat tombolnya juga 6.
sama ya, di kategoris dia form operation, kemudian action dia open form. Karena tujuannya semuanya itu untuk membuka. Nah, tabel ketiga di sini saya pilih tabel pesanan. Next, finish. Oh, saya lupa pilih ininya ya. Tadi jadi ini saya delete dulu. Saya buat yang baru. Form operation, kemudian open form, next. Di sini saya pilih input data pesanan, next. Nah, ini form data pesanan warung makan. Oke, next, finish. Nah, ini dan menu pesanan kita buat lagi ya. Kemudian kita klik form operation, open form, kemudian next. Kita ke ya detail pesanan, next. Nah, di sini saya pilih teks ya untuk semuanya. Form data detail pesanan. Oke, ini kita next, kemudian finish. Nah, buat lagi. Jadi langkah-langkahnya itu semuanya sama ya, karena dia memang tujuannya itu semuanya untuk membuka form. Kita next. Di sini saya pilih tabel stop. Oke. Form data stop warung makan. Oke, next and finish. Ya, jadi sisa satu lagi ya. Form operation, open form. Kemudian kita pilih data transaksi pembayaran. Oke, sudah. Kita next, finish. Nah, seperti ini ya jadinya. Jadi ini semua adalah tombol-tombol untuk membuka form-form yang sudah saya buat tadi. Jadi totalnya semua ada 6 ya, 6 form dan 6 button. Nah, kemudian yang terakhir itu saya ingin membuat tombol yang fungsinya itu untuk keluar dari aplikasi ya. Bukan dari form, tapi dari aplikasi Microsoft Access. Kita buat sama ya di button, kemudian kita tarik saja, saya simpan di paling bawah sini. Kemudian dia itu di bagian kategoris dia di application ya. Nah, di action dia memang cuma satu saja pilihannya, hanya satu, yaitu quit application. Nah, kita next aja. Di sini saya ganti ya, jadi keluar. Oke, next. Kemudian finish. Nah, ini sudah jadi ya. Seperti ini tampilannya. Sudah. Ini kita klik view, kemudian form view. Nah, jadi seperti ini ya tampilan luarnya, outputnya. Kita simpan aja. Ctrl S, di sini saya kasih namanya menu utama. Sudah, kita klik OK.
Nah, jika sudah seperti ini, kita coba klik yang pertama, button yang pertama, tombol yang pertama ya, form data pelanggan. Nah, ini, jadi dia otomatis masuk ke sini ya. Kemudian kita keluar dari formnya, data menu. Nah, ini. Kemudian kita keluar, data pesanan. Nah, ini kita keluar. Kemudian ini. Nah. Oke. Semuanya berhasil ya. Lalu kita akan mengetes tombol keluar ini apakah dia benar-benar berfungsi atau tidak. Kita keluar ya. Ini sudah saya simpan. Nah, dia keluar dari aplikasi Microsoft Access. Oke, jadi itu saja tutorial dari saya tentang cara membuat tabel, form, dan relasi di Microsoft Access. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.